Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini dan di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membagikan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur pasal 26 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik atau tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Tema renungan kita adalah pengkhianatan Brutus. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, Julius Kaisar adalah pemimpin kekaisaran Romawi yang paling terkenal. Kemenangan demi kemenangan ia raih dalam perangnya untuk memperluas Roma. Bahkan dari namanya muncul istilah kaisar yang kita kenal hingga sekarang. Tetapi tragisnya, hidupnya berakhir dengan dibunuh dalam sebuah gerakan pengkhianatan oleh para senator di bawah kepemimpinan Brutus, salah seorang sahabatnya sendiri. Orang-orang di sekitar kita, saudara, sangat berpengaruh kepada keberhasilan atau kegagalan dalam banyak hal dalam hidup ini. Contoh, Daud dikelilingi oleh orang-orang yang setia, mendukungnya, dan memberikan kemenangan-kemenangan baginya. Memang di bagian-bagian selanjutnya, sebagian orangnya ini nanti juga akan meninggalkan dia dan mengacaukan situasi. Tetapi di bagian perikop ini, mereka diakui berperan besar dalam kesuksesan Daud untuk membawa Israel masuk ke dalam masa kejayaan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, apa yang kita dapatkan di dalam renungan ini? Saudara-saudara, terkadang kala kita memiliki kawan-kawan yang ikut membantu kita, ikut mensukseskan sehingga kita berhasil. Bahkan bukan sebaliknya juga. Ada teman-teman membuat kita juga bisa tidak berhasil. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Brutus. Temannya Kaisar sendiri. Dia sendiri yang membuat Kaisar terbunuh. Ada begitu banyak juga teman-teman kita yang baik, ada juga teman-teman kita yang saudara-saudara punya andil untuk menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya menyadari pentingnya kualitas orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Alkitab berulang kali mengingatkan untuk berhati-hati dalam bergaul. Milikilah sahabat-sahabat yang setia dan tulus. Milikilah komunitas persekutuan yang mendorong dan menjagai kita. Bukalah diri untuk dipengaruhi dan diperkaya oleh mereka. Namun, berhati-hatilah kepada orang-orang yang suka menipu, menjilat, memfitnah. Berhati-hatilah kepada mereka yang munafik dan berusaha menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan, pengaruhi, nasihati, dan bimbinglah mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi jangan sampai kita justru yang terbawa oleh pengaruh buruk seseorang. Ya, mereka sehingga tanpa sadar kita sedang menuju kepada kehancuran.
Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kadangkala saudara ada sisi-sisi buruk kepada kita yang kita sadari itu ada. Dan kadangkala saudara-saudara kita menuntut orang lain untuk memahami kita. Namun ketika kita sendiri tidak menyadari dan tidak mau berubah, maka itu akan menjadi karakter seseorang. Itu sebabnya penting sekali mengundang Yesus ada di dalam setiap pribadi dan sisi hidup kita. Kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang akan membawa kita kepada keberhasilan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sekali lagi hati-hati. Milikilah saudara-saudara orang-orang atau bergaulah dengan orang-orang yang punya kualitas yang baik, tulus, murni, sehingga kita diberkati Tuhan. Kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, berhati-hatilah, sebab iblis digambarkan oleh firman Allah seperti singa yang siap untuk mencakar, menghancurkan, membuat kita kecewa, bahkan pun kita bisa berubah perilaku. Jadilah anak Tuhan yang selalu hati-hati dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita semua dan memberkati kita.